Halo semuanya, selamat datang di Weekly Workshop Backend. Nah, pada sesi 7 ini, kita bakal belajar lagi mengenai Express, tetapi kita bakal coba mengintegrasikan aplikasi Express kita ke dalam dengan database kita. Nah, ini kurang lebih ada apa yang bakal kita pelajarin minggu ini. Kita bakal pakai juga namanya MySQL 2. Ini sama aja kayak modul MySQL kalau kalian tahu, cuman di MySQL 2 ini dia ditulis ulang atau decoding ulang dari modul MySQL, kemudian performanya juga lebih bagus gitu. Nah, kemudian kita bakal coba belajar cara buat read update delete kayak biasa itu tapi menggunakan database. Nah, ada juga kita bakal coba belajar query builder menggunakan Knex. Nah, kemudian juga kita coba belajar juga migration. Jadi migration itu kurang lebih, misalkan kita kalau misalnya membuat database atau membuat table, kita biasa ke di sini php-myadmin kan ya. Kemudian kita ke tab SQL, kemudian kita ketik tuh create table bla bla bla. Nah, masalahnya ada beberapa masalah tuh. Yang pertama, itu bisa membuat waktu kita lebih lama. Yang kedua, misalnya nih kita mau banyak nih ada teams gitu. Kita misalnya ada A, B gitu. Kita dalam satu project kerjain 3 orang. Nah, kalau misalnya kan kita mau share database secara lokal, otomatis kita harus ekspor dalam database kita untuk create table segala macamnya. Nah, kalau kita pakai migration, kita nggak perlu. Jadi migration itu kayak membantu kita membuatkan table gitu. Kurang lebih sederhananya begitu. Nah, daripada lama-lama kita langsung aja kita buat aja satu folder. Di sini saya contohnya learn SQL. Di dalamnya kita buka aja pakai Visual Studio Code. Nah, kalau udah kita buat aja satu file namanya JS dan kita buka terminal. Terminal itu kalian bisa pakai juga selain terminal mungkin command prompt dari Windows gitu. Caranya juga kayak gini. Sama aja, cuman kayaknya lebih enak terminal karena sekalian kita jadi ngoding di sini. Untuk pertama, seperti yang pernah saya kasih tahu sebelumnya, kita npm init dulu. Sorry, typo. npm init. Ya ini yes, jadi kita langsung nggak usah ditanya lagi gitu. Nah, mainnya FJS benar. Sekarang kita bakal install beberapa package yang kita gunakan. Yang pertama, mungkin kita install Express. Ya tentu saja. Terus kemudian ada Nodemon, nanti aja ada Nodemon-nya. Ada Express, ada MySQL 2. Nah, selagi nunggu mungkin kita bisa buka ini. Nah, sebentar. Oke, ini saya close saja. Nah, tadi kan saya bilang MySQL 2. Untuk informasinya kita bisa buka di sini, npmjs.com. Nah, kalau seperti yang saya bilang tadi kan sebenarnya ini sama kayak MySQL doang. Yang bawaan yang officialnya dari MySQL JS, cuman ini ditulis ulang untuk performanya lebih bagus gitu. Nah, ini ada beberapa hal, cuman kita bakal contohin juga ini prepare statement juga. Nah, kita balik lagi ke Visual Studio Code kita. Kemudian, kalau udah, kita bakal install Nodemon kita. Karena kita nggak mau restart manual gitu. Login.
Nah, kalau udah, kita tambahin di bagian scripts di paket JSON kita, dev, misalnya namanya notmon@js. Nah, cara jalaninya, kita tuh cukup ketik npm run dev doang, gitu. Nah, dia udah jalan. Kalau udah jalan gini, enaknya pakai itu jadi kita nggak usah refresh. Jadi kita refresh dia, kita save, dia bakal nge-refresh sendiri gitu. Nah, untuk ini standar aja kita pakai. Kita buat dulu express. Kalau udah, kita inisial app express. Kemudian listen. Misalnya di sini portnya 3000. Kita konsol aja. Listening port 3000. Nah, kita refresh. Nah, dia udah masuk. Sekarang kita bakal cobain. Kita buka new tab aja. Localhost 3000. Oke. Dia harusnya di tempat kalian juga kayak gini. Artinya aplikasi kita atau Express kita udah jalan. Itu. Paling kita tambahin get slash sorry. Kita kasih handler request response. Nah, kita coba bakal nge-return response-nya misalnya res misalnya message hello world. Nah, kita bakal coba refresh lagi. Nah, udah ini. Oh ya, kalau di tempat kalian kemungkinan sebentar. Gimana ya matinya ya? Saya coba dulu. Nah, kalau di tempat kalian mungkin kayak gini. Nah, biar bisa rapi, saya pakai extension tambahan. Namanya JSON Viewer. Ini kalau saya di Chrome, kalian bisa ketik aja JSON Viewer, Chrome. Nah, kalian ke Chrome yang store-nya. Nah, langsung aja kalian tekan add di sini. Add to Chrome gitu. Ntar dia bakal ngedownload terus ngeinstall. Kalau udah, kalian ke extension. Caranya ke more tools, extensions. Nah, dia bakal kebuka kayak gini. Ini kalau misalnya ke disable, kalian enable aja gitu. Kalau udah, kalian buka aja di sini di extension. Kemudian di sini ada options. Nah, ini ada beberapa settingan gitu. Cuman normalnya dia pakai like default nih. Kayak ini. Cuman saya lebih suka kayak dark gitu. Jadi misalnya kalian bisa pakai Dracula atau kalian bisa pilih. Kalau udah kalian save gitu. Kalau udah save, kita coba balik lagi ke tempat tadi dan kita refresh. Nah, dia udah kayak gini. Enaknya adalah gini. Ini kan cuma satu kebaca baru kayak tadi. Cuman kalau misalnya kita ada responsnya panjang, ada array panjang, kita bisa expand atau collapse gitu. Jadi lebih enak melihatnya. Nanti bakal kelihatan kok. Nah, untuk selanjutnya, kita bakal cobain pakai MySQL-nya. Require MySQL 2. Oh ya, mungkin sebelumnya enaknya kita buat database dan tabelnya dulu. Kita start dulu aja, control panel. Kalau belum, bisa dibuka dulu. Kalau udah, buka aja MySQL-nya admin. Dia langsung otomatis ke redirect ke PHP admin. Nah, di sini ini tadi saya coba-coba. Sebentar saya delete dulu deh.
Nah, kalian ke new aja, terus kalian learn MySQL. Ketikkan aja learn MySQL, underscore MySQL gitu. Atau bebas namanya. Nanti disesuaikan aja. Kemudian di create. Kalau udah ke create, dia bakal kayak gini. Sebenarnya kalian bisa pakai ini, cuman seharusnya 2 minggu kemarin kalian udah belajar kan ya tentang PHP-admin dan SQL gitu. Kita bakal coba pakai SQL query aja, query doang. Mungkin kita bakal buat 2 table, tapi satu dulu deh. Table user gitu. Nah, ini jangan lupa titik koma. Nah, yang pertama itu ada ID tentu aja. Ini kita buat big integer aja, atau integer juga boleh. 10 misalnya 9. Not null, primary key, dan auto increment. Nah, kemudian yang kedua ada mungkin user itu mungkin email, varchar, kita buat 50 aja, dan tentu aja not null dan unique. Jadi nggak boleh ada email yang duplikat. Ada juga password. Password itu bentuknya varchar, kemungkinan 100 saja, not null juga. Nah, sebenarnya sebelumnya udah disinggung-singgung juga mengenai soft delete segala macam kan. Kita mungkin bakal implement juga di sini. Contohnya mungkin kalau soft delete kita pakai yang kayak ini aja, deleted add pakai date time. Nah, kemudian defaultnya null gitu. Kemudian mungkin saya tambahin lagi ada namanya created add. Jadi row ini bakal pas ke create dia bakal masukin date time ini. Date time terus not null. Defaultnya kita buat current timestamp. Ini berbentuk function jadi kita perlu panggil. Nah, gitu. Kemudian mungkin tambahin satu lagi updated add untuk bisa kayak kita tahu gitu kapan update create-nya. Date time juga. Kemudian tapi ini kita samain aja kayak deleted karena update kan kemungkinan bisa diupdate, kemungkinan nggak bisa gitu. Nah, kalau udah ini sebenarnya bisa kita langsung go aja, cuman mending enak langsung kita insert juga di sini. Cuman kalau mau gitu kita perlu tambahin start transaction. Nah, start transaction. Kemudian di bawah setelah semuanya kita commit. Kemudian kita insert into users. Kita specify email, password, values. Nah, mungkin emailnya saya pakai ini. Password, mungkin password aja. Nah, kalau udah kita masukin satu lagi deh. Mungkin satu lagi password 2 misalnya. Satu lagi mungkin namanya PV. Oke, sekarang kalau udah kita go aja. Nah, udah jadi. Sekarang mungkin kita make sure udah kebuat usersnya. Kita klik database kita, learn MySQL, kemudian klik table kita. Nah, udah kebuat kan ya, save password. Ini diemin aja, normalnya emang password itu kayak harus di hash gitu. Cuman untuk sekarang nggak usah. Kemungkinan minggu depan bakal kita bahas mengenai hash segala macam. Nah, sekarang udah kebuat tabelnya. Sekarang kita cobain ke expose kita lagi. Nah, kita buat koneksinya. Normalnya kayak gini. MySQL create connection. Nah, ini kalau kalian lihat, parameternya itu ada connection URI gitu, string, atau
berbentuk objek, connection option. Nah, di sini saya bakal pakai yang objek, karena lebih enak, lebih gampang juga. Paling kayak gini, kita buat kurung kurawal. Kemudian, yang pertama dibutuhin itu host. Nah, ini isi localhost, karena kita pakai yang tadi di sini localhost gitu kan. Kemudian, kita tambahin selain host ada namanya port. Nah, port ini menyesuaikan yang di sini. Yang di sini, 3306. Nah, yang ini. Nah, sebentar. Nah, 3306. Kalau udah, kita butuh juga user. User ini normalnya root. Kalau kalian nggak ubah-ubah, pasti root. Passwordnya itu kosong, kayak gini. Kemudian, nah, satu lagi database. Nah, database-nya ini, tadi kita udah buat namanya learn MySQL. Jadi kita masukkan aja learn _MySQL. Nah, udah. Ini udah kita buat koneksinya, sekarang tinggal kita panggil. Nah, paling kita coba buat gini, let query. Misalnya select bintang from users. Kemudian kalau kita let users count query. Nah, kalau kalian lihat di sini ada sorry. Ini kita hapus saja. Ini ada biasa dipakai dua. Yang pertama itu string SQL-nya atau query-nya kita masukin aja. Nah, yang kedua itu berbentuk callback. Jadi dia bakal nge-return result-nya. Callback itu ada beberapa parameter di sini yang kita isi. Yang pertama error-nya kalau ada, kemudian yang kedua result, yang ketiga field. Nah, tinggal kayak gini aja. Nah, kalau kita coba kayak gini, data result misalnya. Nah, kita refresh pakai Ctrl S saja, kita save gitu, karena auto ke refresh. Kemudian kita buka nih ke browser kita. Nah, kalau kalian lihat ini udah keambil gitu. Walaupun semuanya nanti kita nggak boleh ambil password sebenarnya. Ini juga nggak perlu. Jadi email doang paling ya. Jadi nggak apa-apa, cuman di sini kita contoh kayak gini. Nah, paling kita bakal rapin sedikit awal terlebih dahulu. Kita buat satu folder src gitu. Kemudian roots. Kemudian di src juga tekan dulu src-nya, klik dulu, kemudian controller. Nah, kalau udah kita buat satu di dalam root, misalnya user gitu, user.js, kontrolnya juga user.js. Sebenarnya ini sama kayak minggu yang perkenalan Express, cuman lebih enak aja, lebih rapi gitu ini dipakai. Sebenarnya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Pertama kita buat routernya dulu. Kita panggil Express, require Express. Kita buat router, Express router. Nah, di sini baru kita main-main. Kita mungkin bakal agak router, kita pakai root aja. Prefixnya kita mungkin pakai ini, slash. Nah, kita bisa di chaining di sini, jadi kayak di belakang-belakang gitu, ditambah-tambahin. Mungkin jadi kurang lebih kayak gini nantinya. Jadi kita bakal buat
metodenya localhost, misalnya localhost 3000 karena portnya 3000 ya. User ini get, ada post untuk nge-add. Nah, ini untuk ambil data, untuk ambil semua user. Ini localhost, enak gini aja deh. 3000 user gini juga, cuman beda metode. Yang satu get, yang satu post. Kita bakal pakai ini untuk nambahin user kita. Nah, kemudian ada lagi patch untuk, tapi patch ini localhost 3000 user plus user ID. Nah, di sini bakal dipakai untuk update user kita. Ambil data update, ambil dari body, request body. Satu lagi, delete. Localhost 3000 user ID untuk tentu saja untuk delete. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya di sini path ini sama, URL-nya sama gitu. Cuman yang membedakan adalah metodenya. Yang kedua ini juga sama. Yang membedakan adalah metodenya. Nah, di sini bisa kita pakai kayak gini. Root. Kalau di sebelumnya kan saya contohin kayak gini. Router get ya. Slash ini request gitu. Nah, di sini kita bakal contoh kayak gini. Lebih cantik gitu. Kita get. Nah, sekarang bisa kita kasih handler. Misalnya res. Kita ini dulu deh, send aja dulu. Send message get all user. Nah, ini saya copy dulu di dalamnya. Nah, di sini bisa kita buat post. Kita paste handlernya yang tadi yang di atas ini, kemudian post user. Nah, ini baru kita koma aja di sini. Nah, mungkin enak kayak gini ya. Satu lagi kita buat router. Root. Nah, kalau yang ini kita buat ada ID-nya. Yang ini user ID di parameternya. Nah, sekarang tinggal sama aja, kita copy aja deh. Kita copy biar cepat. Kita rapiin sedikit. Oh, sorry. Nah, kalau udah ini kita ubah. Misalnya pertama patch. Kita kan butuh patch. Patch metodenya. Yang kedua adalah delete. Nah, ini patch user, delete user. Ini kayaknya get. Oh, ada satu lagi, sorry. Kita bisa get, cuman localhost 3000 user ID. User ID. Ambil user dengan ID di parameter yang ini, gitu. Nah, ini bisa kita tambahin di sini. Kita copy aja deh. Yang ini deh. Get all user ya. Kalau udah, kita bakal ekspor dulu router kita. Nah, kalau udah diekspor, kita bakal use di sini nih. Seperti kayak kemarin. Untuk prefix-nya kita pakai user. Baru di sini kita buat. Sebelumnya kita harus ambil dulu const user route require
Kita ke tab C, route, route user. Nah, di sini kita tinggal masukin user route kita. Kita refresh lagi. Nah, udah berhasil, udah nggak ada error. Sekarang kita buka aja di browser kita. Contohnya, ini tadi masih oke, sekarang user slash. Nah, dia get. Kalau kita misalnya 123, get user. Nah, ini parameternya gitu. Artinya root kita udah termapping dengan bagus gitu. Sekarang mungkin biar agak cepat kita langsung buka Postman aja. Nah, karena tadi kan kita buat rootnya itu ada uh, ada 5, tapi yang kita bisa coba cuma 2 karena get. Seperti yang saya sebelumnya ngomong, get itu bisa di browser, cuman post, paste, delete itu nggak bisa. Jadi kita pakai Postman. Kita misalnya saya copy aja localhost user. Nah, di sini saya contohin pertama post. Kita send. Nah, dia post user udah masuk. Oh ya, mungkin saya tambah dikit. Di sini ada status. Kayaknya saya kemarin lupa kasih tahu. Status ini bisa sebenarnya di API itu ada status, itu penting. Jadi 200 itu untuk oke gitu, status kayak status request kita. Nah, sebenarnya ada beberapa status yang penting diingat, ada 200, ada 400, dan 404. Lebih jelasnya mungkin MDN status code ya, gini. Nah, ini. Intinya ini untuk kasih tahu aja sih. Jadi harusnya ada table mana ya? Bukan di sini kali. Cuman di sini lebih lengkap. Cuman untuk ringkasannya mungkin full status code. Nah, ini 200-an itu untuk sukses. Ini segala macam. Nah, untuk uh, untuk kita kirim, kita override itu, override statusnya, kita bisa buat di sini misalnya nih. Tadi saya contohin yang post kan ya. Kita bisa sebelum kita send, kita buat dulu statusnya. Misalnya 400. Nah, kalau kita coba lagi, kita send, dia bakal rubah nih 400 gitu. Walaupun masih ada. Ini untuk sebenarnya untuk lebih lengkapnya di error handling nanti mungkin ada pertemuannya sendiri gitu. Ini saya hapus aja dulu. Kalau udah, mungkin kita coba buat controllernya kali ya. Misalnya sports. Jadi, cons user. Ada juga cons get user. Kita buat request test. Ini kita buat, kita masukin dulu get user. Kemudian ada apa lagi ya? Ada delete, update user, terus ada cons delete user. Nah, kita masukin aja dulu semuanya. Get delete. Oke. Nah, mungkin kita tambahin, kita pindah dulu deh. Kita controller, player, controller, user. Nah, cuman kayak langsung aja
user, get user, update, delete. Tinggal kita ubah, mungkin saya copy dulu deh. Nah, kurang ya. Paling saya pindahin sini. Post add ya. Get user. Masukin, kemudian add user. Nah, paling ini kita pakai get user juga. Patch user. Oke. Update, delete. Nah, saya balikin aja deh. Update user, delete user. Oke. Sekarang mungkin saya cobain lagi. Saya send. Nah, masih masuk. Oke, udah berhasil semuanya, udah oke. Sekarang tinggal kita masukin logic kita aja. Nah, kita mungkin pisahin juga database kita biar lebih enak. Kita buat aja kayak config db yes gitu. Di sini kita baru masukin. Kita ini aja. Ini sebenarnya caranya kalian bisa klik 2 kali. Kalian blok, kalian Ctrl X. Cara cepatnya kalian Ctrl V aja di sini. Dia nge-cut gitu. Oke. Kalau udah, ini saya komen dulu. Cara kita nggak butuh lagi, atau hapus aja deh. Biar bagus. Nah, di sini udah. Cuman kita perlu ekspor dulu connection kita. Connection kita ekspor untuk dipakai di controller kita gitu. Jadi mungkin connection con aja wire config db. Nah, ini ada ini. Nah, semuanya udah oke. Paling kalau kalian cobain kayak gini, kan sebelumnya kalian rest titik itu ada autocomplete ya. Cuman di sini nggak ada, jadi agak buta. Jadi kita tambahin aja satu hal lagi. Kita kayak gini, terus enter. Nah, dia bakal kebuka kayak gini. Ini kalian ketik aja request. Terus kontrol spasi express gitu. Yang pilih yang ketiga aja, yang ini auto import from ini. Kedua, response. Cari aja yang auto import from express. Sebenarnya ini namanya JSDoc, kalian bisa baca-baca juga. JSDoc itu berguna untuk dokumentasi sebenarnya. Cuman kita bisa akalin kayak gini, buat Viscore kita ngebaca. Nah, jadi di request kita bisa kebaca param. Nah, kita jadi lebih enak lah, jadi nggak bakal typo gitu. Karena mungkin pas kita ngetik, kita kebaca kayak gini, terus nggak kelihatan gitu. Nah, paling copy aja semuanya. Nah, sebenarnya ini bisa kalian tambahin add user udah controller. Nah, tapi ya kalian suka-suka kalian gitu. Nah, dia bakal kebaca kayak gini, enaknya. Kalau kita buat dokumentasinya, kebaca juga di sini, gitu. Kemudian biar lebih cepat, kita cobain aja yang get. Misalnya fonts user
Oh iya, tadi kan yang pertama kita pakai kayak gini, query, kita pakai bla 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 bla, terus callback. Nah, kita bisa juga paksain MySQL kita atau function itu untuk jadiin promise. Jadi bisa kita pakai namanya async await. Itu bisa kalian tonton lagi video-video sebelumnya kalau kalian kelupaan gitu. Caranya gampang sebenarnya, tinggal kita buka aja di sini, kita buka promise. Nah, ini method, jadi kita perlu kayak gini. Kalau udah, kita tambahin nih di sini asynchronous. Jadi fungsinya async gitu, synchronous. Kemudian ini kita buat return aja deh. Kemudian kita ambil users, rect, con, kita bisa pakai query. Nah, di query ini misalnya cons query select bintang from users. Kita tinggal masukin aja. Sebenarnya udah masuk nih data users. Kita cobain refresh lagi. Sebentar. Saya lupa. Kita harus await dulu biar kebaca. Dia proses dulu gitu. Kita refresh. Nah, dia bakal, nah ini yang tadi saya bilang enaknya pakai ini. Dia bakal nge-return 2 array nih. Array pertama itu data kita, yang kedua itu tentang data-data tentang ini panjang. Intinya itu untuk fields-nya. Nah, jadi kita bakal nge-distract untuk ngambil array pertama doang. Caranya gimana? Ini sekalian kita tambahin aja kayak gini. Nah, karena dia ada 2 array, sebenarnya kita bisa pakai ini, fields. Nah, ini untuk ambil array kedua, array yang sini. Cuman karena kita mau ambil yang user doang, yang array pertama doang, kita ini bisa kita hapus dan kita ini, terus kita refresh aja. Nah, udah jadi kemungkinan gini. Nah, ini deleted add. Paling kita tambahin satu lagi, where deleted add is null. Jadi kalau dia null itu artinya belum di delete gitu. Kita refresh masih berfungsi. Oke, bagus. Kita cobain pakai Postman coba. User kita get. Nah, dia sama juga kan. Sama aja, ini lebih rapi sebenarnya di Postman, jadi enak di Postman aja sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, paling kita coba ke DB kita lihat. Sebenarnya di sini kita namanya pakai create connection. Kalau kalian cari-cari, pakai ini nih, yang create connection ini jelek. Kenapa? Karena setiap ada request, setiap kita query, contohnya di sini, misalnya query gini, dia bakal ngebuat koneksi baru. Yang mana itu berat banget, expensive lah kalau bahasa di internet gitu. Nah, sebenarnya cara ngakalinnya gimana? Kita bisa namanya pakai create pool atau kita buat connection pool. Jadi di jadi kurang lebih ibaratnya kayak gini. Jadi di satu pool itu bisa banyak koneksi. Sementara kalau kita pakai create connection itu, kita nge-koneksi terus-menerus pakai koneksi yang baru. Jadi di create connection setiap kepake gitu. Nah, gitu. Jadi kita pakai create pool. Jadi sebenarnya ada beberapa bisa kita setting kalau di create pool. Namanya mungkin maksimum connection ya. Connection limit. Nah, ini kita bisa lihat over the maximum number of connection creates at once. Nah, dia defaultnya 10. Jadi dia bakal kepake 10 maksimumnya dalam satu waktu gitu. Ada juga queue limit. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita buat defaultnya kan 10. Jadi kita buat 10 koneksi dalam pool ini gitu. Nah, dalam pool ini ada 10, kemudian setiap ada nge-request, dia bakal bergiliran pakai connection yang ada, yang udah ada. Jadi di reuse gitu. Sementara kalau kita pakai create connection, dia bakal ngebuat koneksi baru. Nah, itu bagusnya pakai kita create pool.
kayak ibaratnya kolam koneksi lah. Kalau misalnya udah kelar, di reuse untuk kedepannya gitu. Sebenarnya kalian bisa buat aja queue limit, cuman ini nggak penting sebenarnya karena defaultnya 0. Paling apa ya tadi ya, connection limit ya. Ini kan defaultnya 10. Nah, ya kita buat misalnya 20 aja gitu. Kita buat query-nya dulu deh. Misalnya insert into users email, password, values. Values-nya itu kita ubah aja ini. Kayak backtick. Sub. Jadi lebih bisa kayak gini. Ini pakai ini. Email. Kemudian ada password. Satu lagi. Password. Nah, kalau udah paling kita result aja. Await. Sebelumnya kita harus ambil dulu koneksinya. Kita pakai koneksi. Call-nya kita db get connection. Nah, kalau udah on, sebentar. Sorry, bukan db tapi pull. Kalau udah pull, ini jangan lupa di await karena asinkronus. Kita harus query-in aja, pakai query gini. Nah, query. Apalagi ini error. Wait. Oh ya, saya kelupaan di sini harus tambahin async juga biar bisa pakai await-nya. Nah, kalau kita coba, seharusnya udah bisa. Kita coba add. Dan kita mungkin nah, dia udah masuk. Mungkin ada beberapa twist kali ya. Kita data result. Nah, untuk nge-return query gitu. Oke, paling kita coba lengkapin get user kita dulu tadi. Kalau tadi kan sebenarnya get user udah bisa semuanya, cuman kita sekarang mau coba, misalnya satu, kita get user satu doang. Nah, dia nggak mau masih. Dia karena kita pakai function yang sama, jadi kita perlu validasi. Contohnya begini. Pertama kita ambil dulu const user ID. Karena di root kita namanya user ID. Rect params. Kita coba konsol dulu aja. ID. Oke. Kalau misalnya ini, dia undefined. Kalau misalnya satu, dia bakal masuk satu. Nah, jadi kita validasi aja gitu. Pertama kita get connection. Terus mungkin kita ini let query. Nah, kita validasi. Misalnya kalau user ID-nya undefined, berarti kita ngambil semuanya. Query-nya ini. Kalau ini aja kebalik. Ini aja. Nah, kalau misalnya nggak undefined, kita bakal ambil from users where deleted. Nah, tapi ada satu lagi tambahan. Kita tambahin ID. ID ini pakai backtick aja lebih gampang. Where ID sama dengan
user ID. Nah, kalau udah kita ini, sekarang harusnya udah jadi, udah bisa. Kita cobain deh. Kita user, satu, bang keras nih. Apa nih? MyDB deleted is null at line. Oh ya, saya kurang tambahin n di sini. Kita send lagi. Nah, dia udah muncul satu. Kalau dua, dia bakal ambil ID 2. Udah bener nih. Nah, cuman ada beberapa masalah. Yaitu, sebenarnya teman saya udah kasih tahu di workshop sebelumnya, SQL injection. Contohnya kurang lebih kayak gini. Nah, nah dia bakal ke semuanya nih. Nah, untuk caranya sebenarnya materinya masuk minggu depan security. Cuman kita bakal sekalian lah bahas di sini ya. Kita bisa pakai namanya prepare statement atau kita sanitize dulu. Cuman lebih gampang kita pakai prepare statement. Caranya gimana? Yang ini kita query, kita ganti jadi execute. Yang pertama. Yang kedua, di sini user ID kita pakai tanda tanya. Nah, sebentar. Ini user ID. Nah, oke, udah bagi. Jadi kalau kita send kayak gini, dia udah nggak muncul semuanya. Cuman kalau kita kayak gini dia nge-crash. Nah, palingan karena di sini satu prepare statement, satu enggak. Jadi palingan kita buat kayak gini aja. Bikin let users. Nggak usah deh. Let user. Oke lah. Main aja di sini. Users. Kalau udah, kita buat satu ini. Nah, sebenarnya kalian tadi kan saya ajarin pakai query gini. Cuman kalian bisa ganti pakai execute juga gitu di sini. Nah, sekarang coba kita send aja lagi. Nah, dia muncul semua nih. Kalau kita satu, dia muncul. Nah, untuk prepare statement ini, pakai tanda tanya ini nggak terbatas di select doang. Jadi di insert juga bisa. Mungkin kita ganti juga di sini, kita exec. Nah, kita koma, ini kita masukin array. Cara berurutan. Kita tanda tanya aja di sini. Tanda tanya. Nah, yang pertama itu tanda tanya email, yang kedua itu password. Nah, kalau udah, sekarang kita coba post dulu. Misalnya emailnya, nah, sekarang kita cobain. Karena tadi kita pakai unique di MySQL kita, jadi seharusnya ini nggak bisa di-insert lagi emailnya. Nah, dia nge-crash nih. Karena kalau kalian lihat duplicate entry. Sebenarnya cara gampangnya ini biar nggak nge-crash kayak gini, kalian bisa try catch saja. Try catch mungkin di sini nih, dari sini. Oke lah. Cara gampangnya kita try catch. Tinggal kita masukin ke sini semua. Nah, paling kita ini send message post user valid. Datanya paling atau errornya paling kita masukin errornya juga. Nah, sekarang kita coba send lagi. Nah, dia udah kayak gini. Seenggaknya ini error handling yang paling simple lah gitu. Biar nggak error. Jadi aplikasi kita nggak nge-crash kayak tadi. Nah, kalau udah paling kita cobain satu di sini untuk cobain prepare statement untuk insert kita. Kita send. Nah, ini resultnya kayak gini, emang diamin aja dulu. Affected row 1. Nah, artinya udah masuk nih. Kalian kalau lihat di MySQL-nya,
Nah, dia masuk gitu. Kurang lebih begitu. Kemudian, mungkin kita lengkapin dulu deh. Select. Nah, ini kalian mungkin bisa coba-coba pakai tracket saja di sini. Kalian cobain. Saya langsung aja di sini. Tracket juga di sini. Alert, error, error. Nah, untuk update itu, kalau kalian lihat di sini sebenarnya dia ada kita ngambil yang pertama kita ada ngambil dua hal. Yang pertama di paramnya yaitu user ID, yang kedua itu di body. Di sini saya ibaratin yang diganti cuman password. Jadi di body kita cuman ambil password. Jadi kita ambil kita copy aja yang di sini user ID. Nah, kemudian kita bakal ambil password. Dari mana? Dari rect body. Nah, kalau udah coba kita ini dulu deh. Kita cobain dulu data user ID, password misalnya. Kita cobain. Kita patch deh. Di body, jangan lupa tipe datanya yang URL encoded, password, new password. Nah, dia udah muncul ID dan password. Artinya udah bagus. Udah oke lah. Sekarang tinggal kita koneksi ke database kita. Pertama kita buat koneksinya dulu. Kita panggil toolnya get connection. Jangan lupa kita tambahin asynchronous. Kemudian kita await dulu. Nah, oh iya, tadi udah saya rilis belum ya? Di sini ini rilis gitu. Await full release. Kalau itu juga dirilis di error, erase juga. Nah, ada satu lagi, ya udahlah ini aja. Mana tadi? Oh ini. Jangan lupa dirilis, baru kita update. Untuk update-nya kita pakai dari update. Nah, update users. Kemudian kita buat set password. Bentar. Mungkin enaknya kita pakai gini. Kayak gini. Bentar ya. Ya udahlah. Password sama dengan kita jangan lupa pakai private statement aja. Where ID sama dengan private statement. Baru di sini kita aja nggak usah kita ambil, kita update aja. Karena kalau nggak nge-return error dia berhasil. Anggapannya di situ. Success update. Execute. Query-nya kita masukin, kemudian kita buat yang pertama itu password. Jadi password user ID habis itu. Nah, tapi kita coba result deh. Nah, kita cobain, kita update. Ini password. Nggak bisa. Masih error. Full release. Di mana nih? 68. Oke. Kayaknya nggak perlu di sini. Persen aja.
Nah, kalau udah valid, bentar. Oh ya, sorry, ini harusnya rilis. Kelupaan lagi. Yang di rilis koneksi bukan poolnya. Bisa juga di sini. Ya. Tapi ini harus di sini. Oke. Nah, palingan kita cobain lagi. Passwordku baru lagi. Send. Update user lah. Udah berhasil. Nah, kita browse. Oke. Untuk punya update udah berhasil. Sekarang satu lagi delete. Untuk delete sebenarnya sama aja. Ini kita copy aja deh. Kita copy. Tinggal kita pastein aja. Cuman delete user where ID user ID ini kayak gini. Lagi yang error nih. Oh wait, oh ya, saya lupa. Satu lagi. Asynchronous. Nah, kalau udah, tapi, oh sorry, kita bukan nge-delete kayak gini. Yang kita mau adalah kita nge-update. Karena ini soft delete. Kalau kayak gini, ini kayak hard delete. Jadi role-nya kita benar-benar hapus. Nah, kalau soft delete itu, dia bakal ada di deleted at ini nggak nol gitu. Untuk sistem yang saat ini kayak gini yang kita buat. Paling kita buat update users sama aja kayak tadi ya. Ini tapi setnya kita bukan password. Deleted at. Nah, kita user ID, satu lagi adalah new date. Untuk ambil itunya. Sekarang kita coba delete satu. Send aja. Nah, sekarang kita coba lihat. Kalau misalnya di database kita, nah dia udah masuk nih. Nah, kalau kayak gini, menurut query select kita, dia nggak bakal kepilih. Bisa kita contoh di sini. Misalnya, nah dia nggak bisa. Kosong gitu. Kalian bisa kasih validasi lah kalau gitu. Kalau misalnya all, nah kurang lebih sama. Kurang lebih begitu. Sebenarnya udah, ini MySQL udah done. Sekarang tinggal satu lagi kali. Kita bakal belajar yang namanya next. Kalau kita lihat dokumentasinya, next query builder. Next ini apa bedanya dengan yang package dari MySQL 2 tadi? Sebenarnya di next ini kita bisa query-in kayak gini. Contohnya mungkin kita bisa lihat di select nih. Nah, kalau kita tadi query-nya kayak gini. Select bintang from, ini bentuk string gitu. Nah, kalau di pakai next kayak gini, kita bisa chaining nih. Jadi select from, atau bisa tambahin lagi join gitu. Jadi sebenarnya lebih enak gitu. Nah, paling kita buat lagi aja. Mungkin namanya kita tambahin kayak gini, versioning. Nah, harusnya di sini kita kasih aja v1 tadi. Gitu. Sekarang kita tambahin satu lagi, versi 2. Versi 2 kita bakal coba pakai
dari next. Kita buat aja db next.js ya. Oh ya, mungkin sebelumnya kita install dulu next-nya. vm install next. Nah, kalau udah diinstal, kita coba next init dulu. Dia bakal nge-create satu file di sini. Nah, ini kalian tutup aja. Sekarang kita fokus di sini aja. Ini kita pakai MySQL 2. Untuk connection kita ubah. Dia itu yang pertama, sebenarnya sama kayak tadi. Kalau kalian lihat DB di sini, nah, ini kalian bisa copy ke sini. Kalau udah, kita tambahin mungkin lagi. Nggak usah, nanti aja itu. Nah, kalau udah kita buat dulu kali rootnya ya. Enaknya gimana nih? Kita buat v1 lagi aja. V1, kita masukin. Yes. V2. Jadi di sini juga user. Controller kita tambah juga deh 1. Karena ini nggak wajib mau V1, V2. Kalian bisa pakai yang tadi, cuman saya buat kayak gini bisa dibandingin aja sih sama kalian gitu. Yes, kita cek dulu root V1 udah bener. Ini V2. Oke, ini oke, sip. Paling kita tambahin juga di sini yes. Kita copy aja yang kontrol 1 ke yang baru, V2. Yang rootnya juga kita copy ke yang baru. Nah, kalau udah, ini kita ganti V2 user. Oke, udah berhasil rootnya. Kita tutup aja. Nah, sekarang di sini. Sekarang kita pakai dulu deh, db next. Nah, sekarang kita next, require next. Nah, kalau kita lihat di installation, mana ya? Nah, dia kayak gini kurang lebih caranya. Ini kita bisa copy aja sebenarnya langsung. Tinggal paste. Paling kita export aja. Next. Nah, oke. Ini SQL 2. Hostnya kita samain di sini. Database segala macam sama. Nah, udah. Kalau udah ke controller V2 kita ganti aja ini jadi next. Kemudian mungkin kita sebentar ya. Ini ada yang kelupaan sesuatu. Oh ya ini harusnya V2. Oke. Kalau udah balik lagi ke controller kita. Coba ke user dulu. Controller. Ini kita nggak butuh, close aja. Kita ganti udah next. Kita ke select dulu deh, ke get. Nah, kalau di sini kayak gini pakai query biasa. Kalau pakai query builder kita bisa kayak gini. Select. Nah, ya kurang lebih kayak gini. Atau bisa kayak gini, atau bisa harusnya bisa kayak ini. Bentar. Nextnya.
Nah, ini kan di join tuh. Kalau join, nah kayak gini. Dia jadi ngambil dari table users. Jadi nggak perlu form juga bisa. Nah, mungkin kita cobain aja. Ini kita komen aja, komen. Kita hapus. Ini kita hapus. Kalau udah dihapus, komen juga deh. Sekarang, hapus aja deh. Users, next, users, select, bintang. Where, kalau kita cek di sini where-nya, dia pakai kayak gini, menerima objek first name gitu. Oke, kalau di sini artinya kita pakai ID dengan user ID. Nah, untuk is0 ini kita bisa pakai gini, where null. Nih, kalau kayak gini ngasilkan kayak gini. Jadi ini kan cocok nih sama kita. Jadi kita bisa pakai where null. Tinggal buat deleted add. Nah, sekarang kita lengkapin dulu deh. Ini sebenarnya sama aja kayak ini. Cuman bedanya ini nggak ada where ini. Nah, wait. Sekarang kita send. Nah, udah berhasil. Satu, nggak ada karena nol kan ya. Dua, ada. Oke, sip. Nah, di database kita kurang lagi ada tiga. Ada tiga data. Oke, oke, oke. Sekarang kita tinggal lengkapin. Yang update, yang add. Nggak butuh. Hapus saja, hapus saja. Nah, kalau pakai next, kita kurang lebih result, await, next, users, insert, dia nerimanya ini objek atau array of object dari data kita. Jadi objek ini melambangkan field yang mau kita insert. Contohnya email, password. Nah, oh iya, kalau tadi kita kan untuk SQL injection itu di sini. Kita perlu prepare statement nih, kayak gini. Cuman kalau di next, kita nggak perlu. Kita bisa langsung select aja, dia secara otomatis sudah dijagain sama library-nya. Mana tadi ya? Oh, ini nih. Nah, untuk insert, kayak gini. Cuman ini kita bisa hapus karena key dan value-nya sama. Hapus saja. Oke. Sekarang, kita get dulu deh. Kita get. Muncul. Bentar. Oke. Nah, mungkin saya ya @gmail.com ini password baru. Lihat masih sebentar ya. V2 add user. Apakah dia masuk datanya? Coba dulu. Udah masuk. Coba dicek dulu. Coba kalau kita gini. Dia nggak masuk. Oke, kita catch ya. Satu. Masih valid ya? Oh, sorry.
Ini kita ganti dulu. Itu di file satunya valid dong. Kenapa bisa valid? Conpul. Ini harusnya sorry ya. Oke, sip. Udah bisa harusnya nih. Oke, sip. Mantap. Nah, balik lagi ke sini. V2 tadi, user, misalnya, jj@gmail.com. Nah, dia udah masuk. Kalau kita coba lihat di V2, dia masuk dengan ID 25 harusnya. Nah, sip. Karena di sini 25 nih ID-nya nih. Kurang lebih gitu. Nah, kita lanjut ke get, add udah, tinggal update. Update, kita cek juga nih. Update kalau di sini, mana nih update? Kita cek. Nah, sama aja kayak tadi. Kurang lebih kayak gini. Ini yang mau diupdate, bentuknya apa namanya? Objek, key dan value-nya. Oke, sekarang kita copy aja biar cepat. Matiin. Nah, sekarang result, await, paling, nah, where-nya karena kita ID sama dengan user ID. Yang diupdate kita cuman password. Jadi kita bisa kayak gini. Nah, oke. Ini kita bisa Nah, sekarang kita coba update. Update, jangan lupa V2. Update 2. Coba password. Udah nge-crash. Pool is not defined. Waduh, yang mana tadi? Ini. Kita lupa hapus lagi. Kita coba password. Aduh. Search. Nah, oke, datanya kehabis 1 kali. Nah, kalau kita nge-get lagi, yang 2, nih dia udah kubah kan, coba password. Oke, udah kelar. Sekarang tinggal delete. Ini gampang, sama aja. Jangan lupa di delete, hapus dulu. Nah, tadi kalau delete itu, kalau kita cek di sini, nah, tapi kita di sini delete secara hard delete gitu. Kalau yang ini hard delete, cuman karena di sini kita itu namanya soft delete, kita pakai namanya update aja. Sama aja kayak tadi. Jadi yang kita update itu adalah build ini apa namanya, deleted add new date. Nah, sekarang kita coba delete. Coba yang belum kita delete apa ya? Misalnya 21 deh. 21. Jangan lupa V2. Nah, udah ke delete. Sekarang kita coba get. Harusnya 21 nggak ada lagi. Nah, sip. Udah nggak ada. Kita cobain. Nah, udah nggak ada juga.
Jadi kurang lebih kayak gitu. Next, untuk query buildernya, kalau kita bisa cek, kita bisa lihat, sebenarnya lebih enak pakai ini ya. Jadi kita di chaining gitu kan, daripada kita hardcode string gini, gitu. Nah, sebenarnya ada satu lagi materi terakhir dari Next ini, migration. Migration itu sering banget dipakai di pada saat ini. Jadi misalnya, kalau misalnya saya satu tim ada 5 orang, kami mendevelop sama-sama dari awal nih aplikasi nih. Nah, otomatis kan misalnya aplikasi itu kan pasti ada database ya, database. Nah, misalkan kita mau apa namanya, mau sama-sama update atau nge-create database, otomatis kalau kita mau ngasih tahu teman kan, kita mau kasih uh, file SQL-nya ya, file eksportan gitu. Nah, sebenarnya nggak usah pakai file export juga bisa. Lebih enak pakai migration. Jadi migration itu bakal ada satu folder di sini atau satu file migration. Dia bakal kita jalanin migration. Jadi dimanapun kita tinggal pakai CLI ini, tinggal next, migrate gitu, langsung kebuat database-nya. Mungkin kita contohin sedikit. Pertama kita buka next file kita dulu. Nah, kalau udah, kita cek dulu di documentation itu ada namanya ini. Immigration, mana? Migration di bawah. Nah, dia ada, mana petnya ya? Mana. Directory, bentar ya. Next file. Nah, di sini sebenarnya API mana API-nya? Nah, ini path-nya untuk migration. Sebenarnya kita specify dulu biar enak. Mungkin direct apa di sini ada ya? Kayaknya ada di sini. Ini table nggak ada. Oh ya, tadi kan kalau create pool kita pakai MySQL create pool. Nah, di sini tinggal kita masukin aja di sini. Sebenarnya ada juga namanya pool. Nah, ntar dia kebuat sendiri poolnya gitu. Oke. Story. Nah, ini bentuknya string. Kayaknya bukan di sini deh. Migration. Ini nggak usah pakai. Directory. Aduh. Directory. Kita bakal nunjuk ke file saat ini di dir direktor yang saat ini, kemudian buatnya di dalam, saya next deh, next migration. Nah, sebenarnya ada satu lagi namanya sheets. Sheets itu kayak misalnya kita ngebuat data nih kayak tadi ya. Mana ya MySQL? Nah, kalau kita nge-insert di sini satu-satu kan, kita query insert bla bla bla. Kalau kita pakai sheet, kita bisa lebih cepat gitu. Kita bisa buat data dummy-nya lebih cepat gitu. Ntar coba kita contohin cepet deh. Ini learn next saja. Kemudian kita buat deh learn next. Learn next. Nah, udah kebuat database-nya. Learn next udah kosong kan ya, masih kosong. Nah, kalau udah kita tinggal next make migration. Misalnya kita mau buat user, set users table. Bentar, next migrate users table, bener nggak? Saya lupa gitu. Salah. Sebentar ya. Migration.
Migrate bukan migration ya, sorry. Ini kurang koma. Next, migrate users table. Nah, dia bakal ngebuat satu di sini, di next nih. Karena tadi saya specify di dalam next file kita, oh hilang ya, ini next migration. Nah, di sini next migration. Dia bakal ini yang awalnya timestamp, ini kalian diemin aja, mau dari sana. Nah, di sini kita bisa ngebuat database kita nih secara by code. Contohnya, ini itu langsung ya return next schema. Kalau mau lihat di dokumentasi sebenarnya namanya schema builder. Nih, schema bla 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 kayak gini. Kita bisa copy aja sih langsung. Nah, ini return. Oke. Ini increment. Increment ini pasti ID biasanya gitu. Name. Paling kita ubah username, password, email ya, password. Nah, timestamp. Kalau timestamp ini dia ngebuat dua nih, cuman kita hilang S aja, kita kalau nggak diemin aja itu udah. Cuman kita tambahin satu. Deleted at. Oke, nah kalau udah email password udah. Nah, down ini biasanya dipakai untuk ini. Karena kita bisa untuk ngedown atau gimana ya bilangnya, di drop table kita. Ini kan untuk up itu untuk nge-create, down itu untuk dibalik. Jadi kalau up itu nge-create, ini dibalik. Kalau ini alter kolom, ini bisa alter kolom juga di up, ini di drop kolomnya. Kurang lebih begitu. Jadi kita return next schema drop drop table. Nah, ya bener. Drop table users. Nah, kurang lebih begitu. Caranya untuk ini gimana? Next, migrate atas. Nah, dia udah jalan. Sekarang kalau kita lihat di database kita, nah dia muncul nih. Ini kalian diemin aja, ini kayak lognya dari next itu. Ini muncul satu user. Username, email, password, created at, updated at, deleted at. Created at and updated at ini karena kita pakai timestamp ini. Jadi ini otomatis kebuat gitu. Jadi ini kalian diemin aja, nggak apa-apa, lebih enak juga. Nah, kalau kita mau buat lagi, tinggal kita buat lagi. Migrate, make, create, misalnya to-dos table. Nah, dia bakal buat. Nah, kalian bisa isi lagi lah di sini ya. Cuman nggak kalian cobain aja di sini, kalian praktekin lah. Terus satu lagi ada sheet make sheet users. Ini aja deh, create user seeder. Nah, dia bakal kebuat di next juga di sheet. Nah, dia udah kebentuk boilerplate-nya. Dia pertama bakal delete dulu. Oke, diemin aja itu. Kita ubah aja users. Nah, ini ID-nya nih. Ini diemin aja, ini kosongin aja nih. Karena kita kan auto increment ya. Jadi nggak lebih enak lah. Nah, ini paling email, password, username ya. Nah, sebenarnya nggak usah urutin nggak apa-apa, cuman lebih enak kayak gini lah. Username, email, password, oke. Username, email, password. Nah, ini kalau kita masukin hello. Nah,
dia bakal ke insert satu kali nih, gitu. Kalau misalnya mau banyak, kita bisa for each saja di sini, tambahin for, misalnya 200 gitu. Nah, tinggal masukin aja. Ya, janganlah 200 ya, 10 aja. Nah, paling kita cobain dulu deh, migrate, rollback, untuk nge-rollback. Dia bakal nge-rollback, kalau kita cek, nah hilang tuh. Jadi, rollback itu bakal ngejalanin function down ini. Gitu. Jadi kita cobain migrate lagi aja ke latest, yang belum ke migrate. Oke. Create to do, nggak apa-apa, itu dimin aja. Karena di sini kosong. Sekarang kita cek, table kita, users, masih kosong. Nah, sekarang kita coba jalanin set run kita. Harusnya, oke, masih kosong. Kenapa masih kosong? Oh, karena ini nge-return promise, yang mana di sini asynchronous. Kita harus kasih await. Nah, kalau udah, kita cobain make set run lagi deh. Nah, harusnya muncul 10 buah. 25 ya. Kelebihan. Karena datanya nggak bener. Hello, hello, hello. Karena, sorry, ini harusnya bukan array di sini, tapi kayak gini. Password. Hey, nah. Nah, jadi kita migrate dulu deh. Nah, ini enaknya gini. Migration kalau kalian ada salah atau apa, kalian rollback aja gitu. Harusnya udah kosong lagi. Nah, sekarang kita cobain latest. Kita set run. Sekarang harusnya datanya 10. Kalau benar. Oke, udah benar. Tapi masih sama nih static. Nah, sebenarnya kita bisa pakai satu lagi npm packer namanya. Ini untuk membuat data dummy atau data biar aneh, inilah dummy kayak apa ya? Fake data gitu. Cara pakainya gampang, tinggal install aja. Kita ambil di sini packer. Nah, menunggu. Nah, udah random username, bentar ya, internet username, email. Kita pakai packer, internet, email, untuk password, packer, internet, password. Nah, kalau kita set run lagi, kenapa nih error nih? Jangan lupa karena ini metode, kita harus panggil set run. Nah, udah kita coba cek users. Nah, udah bagus sih datanya nih. Username segala macam, seenggaknya kelihatan data dummy gitu. Gitu. Paling kita udah belajar tentang MySQL 2, sebenarnya sama aja kayak MySQL, cuman dari segi performa ini lebih bagus gitu. Kita udah belajar koneksi MySQL dan Express kita, kemudian kita buat create update delete dengan implementasi soft delete. Kita udah pakai next builder juga, next query builder dan migration. Sebenarnya migration ini nggak apa-apa, ini untuk tambahan aja, karena kemungkinan mungkin kalian bisa pakai, mungkin nggak gitu. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.